Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi washabbihi wa man ihtada amma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim seperti biasa sampai dengan waktu syuruk tiba, walaupun barangkali sebagian kita masih pada ngantuk ya. Saya aja belum tidur ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah diutus ke dunia ini untuk menjadi suri tauladan bagi kita semua. Mudah-mudahan senantiasa kita bisa mengikuti jejak langkahnya dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita diskusi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 tadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sementara di dalam surat yang lain, surat yang biasa kita baca di dalam sholat, kita hafal semuanya insyaallah, Allah juga mengabarkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna sesungguhnya anzalnahu kami menurunkan. Hu itu apa? Nya. Sesungguhnya kami menurunkannya. Hu. Apa itu maksudnya nya-nya? Yang dimaksud dengan nya di situ ditunjuk sebagai apa itu? Maksudnya menunjuk ke apa gitu? Ya, nya-nya itu apa? Al-Quran. Betul. Ya. Inna anzalnahu sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran maksudnya. Fi lailatul qadar. Di dalam malam Al-Qadar. Oke. Sekarang yang kita ketahui ini, turunnya Al-Quran tanggal berapa? 17 Ramadan. Sementara kata Quran, Al-Quran diturunkan di malam Al-Qadar. Jadi kesimpulannya coba gimana tuh? Ya kan, katanya Lailatul Qadar di malam-malam ganjil nih. Ya kan? 10 hari terakhir. Nah, ya, ada hadisnya itu, sahih hadisnya. 10 malam terakhir ya, sahih. Iya. Tapi di sini dikatakan inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran fi lailatul qadar, di malam Lailatul Qadar. Al-Quran turun tanggal 17 Ramadan. Malam Lailatul Qadar 10 malam terakhir Ramadan. Jadi gimana? Ya, bahkan di ayat lain dijelaskan di surat Ad-Dukhan. Ad-Dukhan ayat ke-4 kalau nggak salah. Inna anzalnahu, nah ini sama kalimatnya nih.
fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkannya. Nah, pakai nya lagi nih, nggak disebut objeknya itu apa. Nya fi lailatin mubarakah, di malam yang penuh berkah. Jadi gimana nih? Clue-nya gimana clue-nya? Ya kan, katanya Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir. Tapi Al-Qur'an diturunkan di malam Lailatul Qadar. Padahal Al-Qur'an itu turun tanggal 17 Ramadan. Gimana coba? Nah, itu benar tuh. Jadi clue-nya itu adalah ternyata menurut para ulama ini ada 3 rumah, 3 bait yang sakral. Yang pertama adalah namanya Baitul Ma'mur. Udah yang tahu apa itu Baitul Ma'mur? Nah, itu dia. Seperti disuratkan di dalam surat apa itu At-Tur. Kan At-Tur ayat keempat kalau nggak salah. Wal Baitul Ma'mur. Allah bersumpah demi Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Itu ada kisahnya saat Rasulullah SAW sedang Mi'raj. Mi'raj sampai di langit ke-7. Tuh ketemu sama siapa? Saya ingat nggak? Di langit ke-7? Bukan. 6 itu 6. Yang ke-7 siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Lagi layeh-layeh nyender di Baitul Ma'mur. Nabi Ibrahim. Ada Nabi Muhammad gitu. Apa kabar? Assalamualaikum. Akhirnya Nabi disapa oleh Nabi Ibrahim. Rasulullah SAW. Pada saat Mi'raj di langit ke-7 ketemu di Baitul Ma'mur. Nabi Ibrahim lagi layeh-layeh. Menurut riwayat bahwa Baitul Ma'mur itu lurusan hadisnya, lurusan Ka'bah di bumi. Ka'bah itu lurusan atas, tembus itu Baitul Ma'mur. Jadi kalau Baitul Ma'mur itu jatuh, itu pasti nimpa Ka'bah, lurus. Nah, Baitul Ma'mur ini adalah Ka'bahnya makhluk langit. Jadi kalau di bumi yang tawaf keliling itu manusia, kalau di Baitul Ma'mur yang tawaf keliling itu para malaikat. Dan malaikat itu yang tawaf setiap hari masuk 70.000 malaikat ke dalam Baitul Ma'mur dan tidak pernah keluar lagi. Tidak pernah keluar lagi. Iya. Masuk 70.000, udah nggak pernah keluar lagi sampai hari kiamat nanti. Besok 70.000 lagi, terus gitu. 70.000 setiap hari sampai hari kiamat nanti. Nggak pernah keluar lagi. Setelah masuk gitu, udah tawaf aja di situ terus, ibadah kepada Allah. Bukan banyak lagi, sehari 70.000. Kayak apa gedenya kan, luasnya bangunan itu gitu loh. Saking gedenya. Cuman ya nggak penuh sampai hari kiamat nanti. 70.000 setiap hari malaikat yang baru gitu masuk ke situ. Itu namanya Baitul Ma'mur, luar biasa. Nah, Baitul Ma'mur itu lokasinya ada di bawah Arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sampingnya Arsy itu ada namanya Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu adalah tempat catatan seluruh takdir makhluk yang Allah ciptakan dari awal sampai hari kiamat nanti. Seluruh, bukan cuma manusia, semua jagat raya, para malaikat, jin, setan, semua, genderuwo, ada semua di situ lengkap. Jadi kalau kita mau tahu takdir seseorang, nah itu ngintipnya di situ tuh, Lauhil Mahfuz. Besok pantau kemana nih? Tahu di situ nih. Namanya Lauhil Mahfuz. Karena makhluk yang pertama Allah ciptakan itu berdasarkan riwayat adalah kolam, pena.
Jadi diciptakan pena, Allah perintahkan kepada pena, uktub, tulislah. Maka pena menulis sesuai dengan perintah Allah, tulis. Jam sekian, menit sekian, detik sekian Allah ciptakan langit. Kemudian setelah sekian juta tahun Allah ciptakan bumi dan seterusnya, manusia. Sampai hari kiamat itu ada kisahnya lengkap di situ. Ditulis oleh pena. Nanti tinggal dieksekusi aja. Nah, termasuk juga di dalamnya ditulis Al-Quran di Lauhil Mahfuz itu. Nah, pada saat malam 17 Ramadan, Al-Quran itu diambil dari Lauhil Mahfuz dan diturunkan ke rumah yang kedua, rumah persinggahan. Namanya Baitul Izzah. Baitul Izzah itu berada di langit dunia. Ya, kalau Baitul Ma'mur langit ke-7 paling tinggi, nah, turun dikit, langit dunia, langit pertama langit dunia. Namanya Baitul Izzah, tempat persinggahan Al-Quran, begitu menurut kisah para ulama di dalam tafsir. Dan itu diturunkan sekaligus 30 juz. Jadi malaikat Jibril udah ready itu di situ, sama Al-Quran udah ready. Tinggal nunggu event yang tepat. Oh, ada kejadian ini, Allah perintahkan Jibril turunin Al-Baqarah ayat sekian sampai ayat sekian. Nah, itu Jibril datangin Rasulullah menurunkan wahyunya berdasarkan event-event yang terjadi di bumi sesuai dengan kejadian-kejadiannya selama kurang lebih 23 tahun. Jadi modelnya begitu. Ada Baitul Ma'mur, ada Baitul Izzah, ada kemudian Baitullah, yaitu Ka'bah yang ada di bumi ini. Yang kalau kita sholat menghadap ke Ka'bah, itu ke kiblat kita umat Islam pertama. Itu sebabnya kalimat yang digunakan saat merujuk kepada Al-Quran yang ada di Baitul Izzah menggunakan kata ganti dzalika. Dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalika kata tunjuk jauh. Kitab itu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Makanya dzalika, bukan hadza. Tapi kalau sudah kita baca di depan kita berubah kalimatnya menjadi hadzal Quran. Hadzal Quran. Dari hadzal Quran, bacaan ini atau Quran ini, karena dekat. Sudah kita buka, mau kita baca, pasti kalimatnya gitu dalam Al-Quran. Tidak pernah Al-Quran menyebutkan dalikal Quran misalnya, nggak pernah. Jadi saat disebut dalikal kitab, itu artinya merujuk kepada Al-Quran yang sudah komplit waktu itu di Baitul Izzah. Tapi saat disebutkan hadzal Quran, berarti bacaan yang memang sedang kita baca pada waktu itu, sehingga dekat ini menggunakan kata tunjuknya. Jadi di malam 17 Ramadan itu malaikat Jibril, sebagaimana ayat di surat ini, semua dengan malaikat-malaikat yang lainnya turun rame-rame ke bumi untuk mengantarkan wahyu Al-Quran untuk pertama kalinya kepada Rasulullah SAW di malam Lailatul Qadar ini, pada saat Rasulullah bertahanuts di Gua Hiro. Masih ingat ayatnya apa yang turun? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya sampai dengan 5 ayat pertama. Baik, di sini inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami yang menurunkannya, maksudnya adalah Al-Quran, di malam Lailatul Qadar. Ayat selanjutnya ini sangat menarik. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian
Apa malam Lailatul Qadar itu? Ayatnya sangat menarik. Kenapa ayatnya menarik? Karena ketika Al-Quran menggunakan diksi wa ma adraka, itu artinya apa yang akan diterangkan kemudian merupakan sesuatu yang di luar imajinasi manusia. Kalau kita perhatikan kayak begitu para mufassir menjelaskan. Seperti di dalam surat Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Menggunakan diksi yang sama, wa ma adraka. Banyak sekali beberapa ayat yang lain menggunakan diksi wa ma adraka. Kalau menggunakan diksi wa ma adraka artinya apa yang akan dijelaskan di dalam kalimat berikutnya sesuatu yang di luar nalar manusia, nggak bisa dijangkau oleh manusia, sehingga Allah perlu menjelaskan. Makanya kalau sudah ada kalimat wa ma adraka, maka selanjutnya Allah akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan al-qadar itu, atau apa yang dimaksud dengan kiamat itu kalau di ayat yang lain ya. Wa ma adraka mal qari'ah. Di sini wa ma adraka ma lailatul qadar. Mengapa Allah menggunakan wa ma adraka? Karena Lailatul Qadar sendiri sebetulnya kalau dinalar nggak bisa masuk. Coba bayangin, bumi itu bulat atau datar? Bulat. Saat di Pamulang ini malam, di Amerika malam apa siang? Siang. Jadi malam Lailatul Qadar di sini apa di sana? Coba, bener nggak? Malaikat cuma turun di sini doang malam, kan di sana siang. Terus kapan Lailatul Qadarnya? Terus di sana besok malam. Terus turun lagi ke sono lagi malaikatnya gitu. Ah, gimana? Dari sini pindah ke sono. Kan bumi itu bulat. Iya, padahal cuma sekali Lailatul Qadar kan setiap tahun. Enggak. Ada nggak yang pernah mikir kayak gitu? Kenapa jadi pusing kan gitu? Iya, makanya menggunakan wa ma adraka, nggak bisa dinalar. Sama dengan kiamat, gimana di kiamat kok bisa hancur ini segala macam, bisa dinalar. Kenapa kata para ilmuwan umur bumi, umur matahari bisa diberikan gini-gini segala macam, bakalan kejadian gitu loh. Udah ribuan tahun, masa ada kiamat, makin masuk di akal. Makanya menggunakan kata wa ma adraka. Jadi nggak bisa dinalar. Wah, turun ini nggak bisa, hanya bisa dirasakan di dalam hati kita masing-masing. Ada orang yang saat itu sama-sama beribadah, tapi yang satu dapat Lailatul Qadar, yang satu enggak. Bisa itu kejadian kayak gitu, tergantung hatinya. Kalau hatinya, makanya kata sabda Nabi kan, man koma fi lailatul qadar gitu. Ada kalau nggak salah gitu ya. Imanan wahtisaban. Jadi hadis tentang Ramadan itu ada dua kan. Ada man soma siangnya puasa, man qoma malamnya qiyamul lail, tapi ada juga satu lagi. Ya, barang siapa yang salat di malam Lailatul Qadar, ada lagi sama tuh menggunakan imanan wahtisaban. Dengan penuh keimanan dan harapan akan dapat pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman dan ikhlas penuh harap kepada Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tergantung apakah orang ibadah di malam itu penuh keimanan enggak? Penuh harap enggak kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau dia penuh iman, penuh harap, insya Allah dapat tuh Lailatul Qadar. Tapi kalau sekedar hanya ikut-ikutan misalnya, orang udah ke masjid, ikut ke masjid, nggak enak, itu udah beda niatnya. Nah, ada nasi goreng misalnya, atau ada nasi kuning, besok malam kan nasi kuning nih kita di sini. Ya kan, ada ya kayak gitu niatnya, tergantung niatnya gimana. Tapi kalau orang nanya gitu gimana tuh kalau misalnya malam itu waktu pada Indonesia malam, di Amerika siang, ada orang nanya gitu, jawabnya gitu. Itu jawabannya adalah wa ma adraka itu.
Kita tidak tahu itu adalah keimanan kita nggak ngerti. Logika kan nggak masuk akal. Nah itu dia makanya. Logika. Iya. Nah, kayak kalimatnya adroka. Makanya tidak bisa dilogikakan, hal-hal yang seperti itu hanya bisa diimani. Kayak misalnya kita mengatakan surga emang ada, atau orang udah mati bisa hidup lagi, gimana logikanya? Nggak bisa. Itu hanya bisa diimani. Apakah surga itu ada? Apakah neraka itu ada? Buktinya apa? Gitu. Nggak ada. Lagi ciri orang pertama orang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, yang pertama harus percaya pada hal yang gaib. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha gaib. Harus yakin, harus percaya. Soalnya kalau kita coba melogikakan hal seperti ini, ya tentu sangat sulit, nggak masuk logika. Bagaimana jutaan malaikat turun ke bumi? Mungkin ada yang bilang, oh nanti matahari kelihatan redup gitu kan. Ya mungkin bisa juga seperti itu gitu loh, mungkin. Artinya di situ udah siang, tapi malaikat masih ada kan? Nah, berarti di bumi yang lain itu lagi malam tuh, gitu loh. Mungkin. Nah kita juga nggak tahu, makanya sulit dilogikakan. Kan tahunya paginya katanya ada yang bilang. Begitu kelihatan, wah matahari redup nih, padahal nggak mendung, nggak ada awan mendung segala macam, tapi matahari redup. Berarti semalam Lailatul Qadar kan gitu. Artinya malaikat itu masih ada dong kan gitu. Ya kalau mau dilogikakan kan, kalau malaikat masih ada, itu udah siang di sini misalnya. Tentu di belahan bumi yang lain masih malam, masih Lailatul Qadar gitu, belum selesai. Kira-kira kalau dilogikakan seperti itu ya. Tapi balik lagi, sebetulnya ini nggak perlu dilogikakan lah, ya. Perlu diimani saja bahwa betul malaikat itu turun di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Di sini kalimatnya menarik, khairun, ada khairnya. Khair itu artinya lebih baik. Artinya bukan 1000 bulan, lebih. Nah, more than, better than, bukan better than. Khair min alfi syahr. Bahkan kalimat alfi syahrin ini merupakan sebetulnya sebuah retorika. Kayak kita misalnya dengar ini adalah kisah 1001 malam. Apakah kisahnya 1001? Enggak. Jadi angka 1000 itu menunjukkan sangat banyak gitu. Nggak diwakili dengan angka 1000. Kayak presiden pertama kita bilang kan, beri aku beri aku 1000, beri aku 1000 orang tua, akan aku guncang merbabu Mahameru atau apa, ada gunung kan, akan aku guncang gunung. 1000 orang tua gitu. Beri aku satu pemuda, akan aku guncang dunia. Nah, gitu. 1000 di situ apakah exactly 1000? Kan enggak, artinya banyak. Enggak harus 1000. Kata-kata 1000 memang retorika sebetulnya. Termasuk di dalam bahasa Arab juga begitu para ulama mengatakan. Artinya khairum min alfi syahrin, ya at least atau minimalnya ya 1000 lah, minimal itu minimal. Nah, jadi kata-kata 1000 itu memang kalimat retorika yang mengandung makna sangat banyak. Nah, itu binatang kaki 1000 ya kan? Emang kaki 1000 kakinya banyak gitu. Kakinya banyak. Apalagi di sini dikatakan khairum. Lawang sewu. Nah, ada juga ya kan? Emang pintunya 1000 nggak banyak pokoknya gitu kan. Kalau nggak percaya hitung sendiri dah. Gitu. Ya, itu saking banyaknya udah nggak kehitung. Apalagi ditambah dengan kata khair di sini, lebih baik dari 1000 itu. Oh, berarti banyak banget. Lebih, nggak terhitung. Betul.
khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Turun para malaikat dan warruh. Warruh ini para ulama tafsir mengatakan adalah malaikat Jibril. Jibril turun ikut bersama-sama dengan para malaikat lainnya, memang penuh bumi ini. Kenapa? Dengan izin Allah turun ke bumi min kulli amr, untuk menyelesaikan setiap segala perkara. Perkara apa? Nah ini perkara apa sih yang perlu diselesaikan? Kok malaikat jutaan datang ke bumi kan gitu? Ngapain dia? Nah, para ulama tafsir berdasarkan beberapa riwayat mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam penentuan takdir manusia untuk setahun ke depan. Kira-kira si Rahmat ketemu kan ya dengan Ramadan tahun depan? Ada tuh di situ. Ditentukan di malam Lailatul Qadar nanti. Gitu. Jadi takdir kita selama setahun, rezeki kita, ajal kita, amal kita, itu ditentukan di malam itu. Diputuskan di malam itu. Makanya min kulli amal, semua perkara. Apa semua? Perjalanan kita selama setahun depan diputuskan di malam itu. Berdasarkan apa? Berdasarkan rapot. Kapan rapotnya dilaporin? Nisfu Sya'ban. Ya kan, Nisfu Sya'ban nih rapot store. Wah, itu sibuk tuh dari Nisfu Sya'ban sampai Lailatul Qadar tuh sibuk kita malaikat. Menten. Ya kan, wah ini nilainya gini kan. Gimana nih ya Allah? Ya udah si anu begini. Sibuk mereka itu selama Ramadan, para malaikat sibuk. Laporan tahunan. Ada. Setiap hari Kamis, betul. Hari Kamis. Jadi weekly report. Ada yearly report, ada weekly report. Nah, penentuan nasib kita setiap tahun itu selalu diperbaharui di malam Lailatul Qadar. Makanya takdir itu nggak fix, bisa berubah, enggak. Bisa berubah. Kalau kita doa apa yang Allah mau ya Allah bisa aja, suka-suka dong gitu kan. Gitu. Betul. Istighfar itu merupakan apa istilahnya? Kalau makanan yang terakhir itu apa? Biasa istilah Pak Anto. Tinggal satu nih. Kuncian. Ya. Istighfar itu kuncian. Nah, itu kuncian itu. Kuncian. Istighfar itu kuncian. Semua para nabi saat pengen berdoa itu pasti istighfar dulu. Dan doa pertama yang diturunkan oleh Allah pada manusia apa? Istighfar. Rabbana dzalamna anfusana. Itu doa pertama yang diajarkan Allah pada manusia itu adalah istighfar. Maka istighfar itu kuncian itu. Nabi Yunus waktu di perut ikan istighfar. Subhana nah ini kuntu minal dzalimin. Istighfar. Nabi Sulaiman waktu mau doa minta kekayaan ada dilakukan istighfar dulu awalnya. Astagfirullah. Istighfar setelah baru dia doa. Ya Allah berikanlah aku kerajaan. Nah, yang belum pernah dimiliki oleh orang sebelumku dan tidak akan pernah dimiliki oleh orang setelahku. Doanya. Tapi itu diawali dengan istighfar. Sebelum doa itu kabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, enggak pernah ada orang yang sehebat Nabi Sulaiman. Padahal sebenarnya Rasulullah bisa. Tapi begitu dia ingat, oh Nabi Sulaiman, kalau aku melakukan ini nanti
Menyelisihi doanya Nabi Sulaiman, katanya enggak. Hebatnya dia tuh. Iya. Dari waktu Rasulullah mau nangkap setan di Madinah itu pernah Rasulullah nangkap setan, nangkap tuh. Mau diarak, diikat di tiang gantungan di Madinah, di kota Madinah, di tengah kota mau diikat. Berarti kan Rasulullah menguasai jin segala macam kan, setan. Makanya Nabi Sulaiman dong, gitu. Rasulullah nggak jadi. Wah, ingat, kan tidak ada orang yang setelahku. Sebelumku dan setelahku, kata Nabi Sulaiman. Seperti aku yang punya kekuasaan seperti itu. Bukan berarti nggak bisa, Rasulullah bisa, tapi beliau nggak mau, karena menghormati Nabi Sulaiman. Itu. Dan semua dimulai dengan istighfar. Bahkan Rasulullah SAW sendiri setiap hari tidak kurang dari 100 kali istighfarnya. Kita berapa kali? Kalau ingat ya, lebih. Kalau habis sholat paling 3 kali kan gitu. Sholat sehari berapa kali? 5 kali, berarti 15 kali. Paling segitu. Wajib. Habis sholat sunnah berapa kali sehari? Ya kan? Kali kan nggak nyampe 100. Coba aja hitung. Padahal dosa kita jauh lebih banyak dibanding Nabi. Nabi udah nggak punya dosa, masih istighfarnya 100 kali. Kita dosanya seabrek-abrek. Istighfarnya dikit. Gak nyampe 100, gimana coba? Gimana ceritanya? Gitu. Istighfar itu merupakan kuncian, kunci. Jadi gitu para malaikat dan malaikat Jibril turun ke bumi untuk menyelesaikan segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Semua malaikat menyampaikan salam, mendoakan orang-orang yang pada malam itu kedapatan lagi ibadah. Nah, di sini gitu. Ya, assalamualaikum. Nah, mungkin jika misalnya tadi malam nih, Lailatul Qadar, ya, tanpa kita sadari kita udah disalamin sama malaikat Jibril. Nah, kita nggak lihat aja gitu. Kalau memang tadi malam, assalamualaikum, Pak Alek, gitu. Assalamualaikum, Pak Anto, Pak Chandra. Kita nggak denger aja, nggak bisa lihat. Salamin oleh malaikat semua tuh, jutaan malaikat berseliweran di Masjid Anas. Kalau memang malam tadi ya, Lailatul Qadar. Seperti itu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Oke. Jadi kalau kita lihat dari sini kita bisa paham kenapa malam Lailatul Qadar itu begitu mulia sih? Kenapa? Kenapa malam Lailatul Qadar begitu mulia? Begitu luar biasa, begitu hebat. Kenapa? Ya, kenapa? Malaikat sampai turun semua, itu kenapa gitu? Inna anzalna kenapa? Karena Quran. Malam Lailatul Qadar itu begitu mulia karena menurunkan Quran. Kenapa Ramadan mulia? Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Malam diturunkannya Al-Quran menjadi malam yang mulia. Bulan diturunkannya Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia. Kenapa Rasulullah mulia? Rasul paling mulia, paling hebat di antara semua Rasul yang lain. Kenapa? Karena menerima Al-Quran. Jadi siapa yang disentuh oleh Al-Quran, dia akan menjadi paling terhebat. Malaikat yang paling hebat adalah malaikat Jibril. Kenapa? Membawa Al-Quran. Jadi yang membawa Al-Quran itu jadi malaikat paling hebat. Yang menerima Al-Quran menjadi Rasul paling hebat. Malam diturunkannya Al-Quran menjadi malam yang terhebat. Bulan diturunkannya Al-Quran menjadi bulan yang terhebat. Dan kita umat Islam yang menerima Al-Quran menjadi umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin. Kita adalah umat terbaik, kata Allah Subhanahu wa taala. Ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kita adalah umat terbaik. Kenapa? Karena kita menerima Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mengamalkannya, mengajak orang lain untuk beriman, mengajak kebaikan, menolak kemungkaran.
Tapi nggak menyadari gitu ya. Nggak menyadari. Kita harus menyadari, kita harus bangga kita punya Al-Quran, jadi umat yang terbaik, punya Nabi terbaik, punya malam terbaik, punya bulan terbaik, yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Umat lain harus beribadah, umat Nabi Nuh 900 tahun. Coba. Umurnya kan 900 tahun, Nabi Nuh 950 tahun. Banyak pahalanya. Lah kita, umur kita cuma 60-70 tahun. Tapi pahala kita menyamai mereka. Kenapa? Karena ada Lailatul Qadar. Ya kan? Coba ketemu Lailatul Qadar 10 tahun aja. Nah, kali 1000 berapa? 10.000 tahun. Jauh sama Nabi Nuh pahalanya. Sama umat Nabi Nuh. Padahal lebih dari 1000 kan ya. Padahal lebih dari 1000. Misalnya minimal 1000 aja. Ya kan, selama seumur hidup kita ketemu Lailatul Qadar taruhlah 10 kali. Itu udah 1000 bulan, 1000 kali 10 kali 10.000 bulan. Berapa tahun tuh? 10.000 bulan. Bagi 12. 2 tahun. Melebihi umat-umat terdahulu Nabi Nuh yang umurnya panjang kok kalah sama kita. Kita tuh enak dimanja sama Allah. Ya kan? Udah ibadah lu dikit aja, pahala lu gua banyakin. Kan enak. Kenapa? Karena ada Al-Quran, balik lagi. Karena ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ada apa? Karena ada Al-Quran. Kita menjadi umat terbaik, umat yang paling dimanja, yang paling enak. Ya kan? Sholat aja di korting dari 50 jadi 5. Ini kan pahala juga bonusnya gede. Ibadah semalam dikalikan 1000 bulan. Coba. Ya kan? Kenapa semua itu diberikan? Karena ada Al-Quran. Itu berkah dari Al-Quran yang diturunkan kepada kita, umat Islam. Makanya seyogianya, kata Pak Tris, seyogianya kita harus tetap. Mungkin Ramadan sebentar lagi akan mengingatkan kita. Ya, baca Qurannya jangan cuma Ramadan doang. Habis Ramadan lupa, udah nggak baca lagi. Ya nggak Bang? Itu terus Al-Quran mungkin di sebulan ini kita ngebut baca menghatamkan. 11 bulan kemudian kita tadabbur, kita perdalam maknanya, kita coba mengamalkan semampu kita satu demi satu. Tuh, selama 11 bulan kita punya waktu tuh untuk belajar memperdalam Al-Quran. Nanti 1 bulan kemudian kita kebut lagi khatamkan, nggak apa-apa. 11 bulannya tadabbur lagi terus gitu. Luar biasa Al-Quran tuh. Besok kita bahas Pak Chandra ya. Request sama Chandra. Bagaimana luar biasanya Al-Quran dari segala segi, termasuk dari struktur. Nah, saya ada waktu sedikit, saya coba jelaskan sedikit. Jadi gini, alarm. Ya, Assalamualaikum. Coba kita bayangkan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan bumi. Bukan ada matahari, habis matahari apa? Planet. Matahari, Merkurius, Venus, ya kan? Bumi, terus Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus, Uranus, Pluto. Udah nggak ada Pluto sekarang. Apakah hal itu terjadi karena kebetulan? Bahwa posisinya seperti itu, bumi kok ada di urutan kesekian sehingga pas posisinya, sehingga bumi itu diameternya harus sekian, matahari diameternya harus sekian, tingkat kepanasannya sekian. Apakah itu kebetulan? Tentu tidak. Itu harus semuanya direncanakan dengan baik, di planning dengan baik. Penempatan seluruh planet-planet dan bintang di jagat raya ini semua direncanakan dengan baik, sehingga semua bisa bermanfaat bagi manusia. Kalau kita mau tahu arah utara malam hari ini, gimana caranya? Nah, lihat bintang. Oh, ada bintang ini berarti sono utara.
Ada tuh rasi bintang namanya. Kalau Allah mendesain jagat raya ini dengan begitu teliti, dengan begitu seimbang, dengan begitu indah, masa iya Allah tidak mendesain Al-Quran seperti itu? Padahal Al-Quran adalah sesuatu yang luar biasa. Nggak mungkin asal-asalan, oh ayat ini taruh di sini aja, ini nggak mungkin. Pasti ada di situ struktur yang mengatur semua, sehingga akan terlihat indah juga kalau orang memahaminya. Contoh sederhana. Surat Al-Fatihah. Kita lihat ujung hurufnya aja. Ayat pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ujungnya huruf apa? Mim. Oke. Ayat kedua, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ujungnya apa hurufnya? Nun. Oke. Ayat ketiga, Mim lagi. Ayat keempat, Nun lagi itu kan. Ada itu urutannya, nggak sembarangan. Bahkan pemilihan hurufnya nggak sembarangan. Coba. Mim, Nun, Mim, Nun. Habis itu? Nah, kenapa? Kok habis itu Nun lagi, kok nggak Mim? Kenapa? Kan Bismillahirrahmanirrahim, Mim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Nun. Ar-Rahmanir-Rahim, Mim. Maliki yaumiddin, Nun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kok Nun lagi? Kok bukan Mim? Tadi kan Mim, Nun. Kok Nun lagi? Kenapa? Ya kan? Itu ada maksudnya. Maksudnya apa? Itulah batas akhir tentang kisah Allah, tentang Allah. Makanya itu dibalik. Dia mantul. Mim nun nun mim. Tuh, coba. Jadi pada saat nun dan nun ketemu, itu mantul batas terakhirnya. Artinya nun ke atas itu adalah menceritakan tentang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, semua tentang Allah itu. Begitu nun lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tentang kita semua. Manusia semuanya. Bahkan dari huruf akhirnya aja itu didesain dengan teliti, nggak ngasal gitu. Nggak sembarangan Quran. Termasuk struktur kalimatnya, setengah belakang di atas itu menggunakan isim semua, kata benda. Kenapa? Tidak ada fi'il satupun. Nun ke belakang tadi tuh, nun ke depan sini. Itu fi'il semua strukturnya. Coba, iyyaka na'budu itu fi'il tuh. Hanya kepadamu, kata kerja. Iyyaka nasta'in, kata kerja. Ihdina, tunjukkanlah, kata kerja. Tapi di atas nggak ada kata kerja. Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada kata kerja. Alhamdulillahirabbil alamin, nggak ada kata kerja. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, nggak ada kata kerja. Semua kata benda isim. Kenapa? Karena isim itu tidak bergantung dengan waktu. Betul kan? Kalau kata-kata bergantung waktu, ada past tense, present tense, future tense gitu. Isim mah nggak ada. Maksudnya apa? Allah itu adalah abadi, bako. Allah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya begitu Allah. Tidak bergantung dengan waktu. Tidak terpengaruh Allah itu dengan dulu. Dulu itu ya pengaruh dengan dulu. Sekarang akan datang adalah kita. Allah mah nggak bergantung. Maka Al-Fatihah didesain setengahnya ke atas menggunakan struktur isim, setengahnya ke bawah menggunakan struktur fi'il. Dari huruf akhirnya desainnya udah ada maksudnya. Dari susunan kalimatnya desainnya ada maksudnya. Belum dari maknanya, belum dari arti kata perkataannya. Wah, itu dalam lagi. Itu sembarangan Al-Quran dibuat. Kalau jagat raya bintang-bintang planet itu disusun sedemikian rupa dengan detail, pasti Al-Quran pun seperti itu. Kalau kita mau meneliti, nggak tergantung. Wah ternyata gitu ya. Gitu. Termasuk dari bunyi. Bunyinya berubah, itu maknanya berubah. Ininya, kontennya, isinya. Wal adiyati dhabha, ha. Fal muriyati qadha,
fal mughirati subha fa atharna bihi naqa fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanut. Beda tuh. Coba diperhatikan makna itu udah beda, kesini topiknya ada beda topik. Waktu ada satu topik tuh, beda topik, suaranya beda. Jadi bagi orang yang hanya mendengar pun dia udah tahu, wah ini beda nih isinya nih. Geser ya. Semua segi Al-Quran itu, dari hurufnya, dari bunyinya, dari pelafalannya, didesain dengan sangat teliti. Seperti bagaimana Allah mendesain seluruh jagat raya ini dengan teliti, dengan seimbang, dengan cantik. Gitu. Sehingga antara ini dengan ini saling mengisi. Baik, mungkin itu aja untuk hari ini. Besok insyaallah kita lanjut. Ada yang pertanyaan? Silakan. Tadi saya waktu kita lagi itu ada surat tadi, tapi di surat di surat ke-76 itu di Quran sampai satu namanya Al-Insan ya. Yang satu lagi yang saya bawa Quran itu yang Qurannya namanya Al-Dahar Pak. D-A-A-R. Yeah. Tapi isinya sama, hanya judulnya tuh. Judulnya. Itu apa sama Pak? Al-Insan artinya dengan sama dengan Al-Dahar. Kalau kata Pak Yul mah masa sudah Dahar kan. Ya betul. Memang penamaan surat-surat di dalam Al-Quran itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang menamakan kayak surat At-Taubah, ada yang menamakan surat At-Taubah, ada yang menamakan surat Al-Baro'ah. Gitu. Seperti Kulhu, ada yang menamakan suratul Somad. Kenapa? Karena ada mengandung kata as-somad di dalamnya. Tapi ada sebagian besar ulama menamakan surat Al-Ikhlas. Kenapa dipakai soal ikhlas? Malah nggak ada kata ikhlas dalamnya. Kenapa? Karena menunjukkan bahwa nama ikhlas itu nggak perlu muncul, nggak perlu ketahuan gitu maksudnya. Ya kan? Kalau ada tuh surat An-Nas ada kata nasnya, surat Al-Falaq ada kata falaknya. Ya kan? Tapi surat Al-Ikhlas nggak ada kata ikhlasnya di situ. Kata barakallahu biaril muluk, ada muluknya, ada. Ikhlasnya, ada ikhlasnya. Menunjukkan bahwa kalau kita beriman pada Allah harus ikhlas. Nggak usah dimuncul-munculkan orang, nggak usah riya, maksudnya gitu. Jadi memang penamaan surat berbeda pendapat para ulama, macam-macam penamanya, nggak ada masalah. Yang penting isinya sama. Bahkan pelafalannya pun bisa beda. Kayak Maliki Yaumiddin bisa dibaca pendek, bisa dibaca panjang. Ihdinas siratal mustaqim bisa pakai shad, bisa pakai sin. Ada, kalau qiraah itu ada 7, qiraah sab'ah, pernah dengar? 7 cara membaca Al-Quran. Itu beda-beda caranya. Ada yang baca wadduha, ada baca wadduhe. Ada yang baca iyaka, ada yang baca iyaga. Iyaga na'budu wa iyaga nasta'in, ada itu. Dan itu dibolehkan. Karena ada 7 cara membaca Al-Quran. 7, namanya qiraah sab'ah. Dari nama Al-Quran itu ada bisa beda-beda atau gimana juga? Ya karena Al-Furqan, bisikan. iya, ya kan Al-Qurannya sendiri mengatakan seperti itu. Al-Quran sendiri menamai dirinya sendiri dengan gelar yang berbeda-beda. Kayak misalnya Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-dzikra. Maksudnya apa? Al-Quran gitu. Dzikir. Makanya dinamakan al-dzikr Al-Quran. Macam-macam ya. Furqan, pembeda. Itu penamaan seperti itu. Ya karena Al-Quran sendiri menamai dirinya sendiri dengan cara seperti itu. Sehingga boleh-boleh aja disebut Al-Quran, disebut Al-Kitab, disebut Al-Dzikr boleh, disebut Al-Furqan juga boleh. Nggak ada masalah. Ada al-bisikat. Bisikat apa? Apa nggak tahu saya juga. Ada. Quran tulisannya al-bisikat. Apa karena sekat-sekat gitu ya? Mau itu bahasa Arab, suka musikat. Iya mungkin maksudnya itu kali potong-potong. Nggak ngerti. Saya belum baca tuh yang al-bisikat. Saya punya Quran. Yang macam-macam tata cara penamaan nama Al-Quran maupun nama ayat surat-surat di dalam Al-Quran.
Termasuk cara membacanya juga bisa beda-beda. Memang yang kita kenal selama ini adalah qiraahnya qiraah hafiz namanya. Qiraah hafiz seperti yang kita baca sehari-hari ini qiraah hafiz. Walaupun ada dari 7 qiraah itu salah satunya adalah qiraah hafiz. Baik, ada lagi? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tadi ada tempat ya, nama-nama tempat, ada Baitul Ma'mur, ya kan, ada Baitul Izza, terus itu lurusan di atas Baitul Ma'mur adalah ars ya, kemudian bawahnya adalah Ka'bah. Terus ada yang berpendapat bahwa ars itu tempatnya Allah ya. Ada yang ini makanya saya bertanya gitu kan. Kalau terus ada pendapat kalau Allah itu duduk di singgasana itu berarti makhluk. Nah, terus gimana nih memahaminya? Ada ars itu tempatnya Allah, terus Allah ada di mana? Terus ada itu tempatnya. pembahasan ilmu kalam itu nggak ada habisnya kalau dibahas. Tapi gini, kita ya saya mungkin dan sebagian besar umat Islam itu Ahlus Sunnah wal Jamaah aswaja kan, meyakini bahwa Allah itu tidak bertempat. Kalau kita mengatakan Allah tempatnya di situ, itu bertentangan dengan Al-Quran sendiri. Al-Quran sendiri surah Al-Baqarah 186 kan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada hambaku bertanya tentang aku, ini qarib, aku dekat. Gimana? Bahkan nggak ada ayat lain yang saya katakan lebih dekat dibanding urat leher kita. Ada di surat apa itu saya lupa, ada min hablin warid, lebih dekat dari urat nadi kita sendiri, urat leher kita sendiri. Jadi kalau dikatakan Allah duduk seperti duduknya makhluk, nah itu ya bahaya, itu namanya aliran mujassimah. Jadi aliran mujassimah itu dia tidak mau mentakwil ayat. Bagi dia semua ayat itu adalah harus diterjemahkan apa adanya. Kan ada tuh ayat yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas. Nah, wah berarti Allah punya tangan. Hati-hati. Tapi yang bicara kan langsung Allah sendiri, di Al-Quran ada. Iya, tapi apakah makna yadun itu adalah tangan? Al-Sistawa. Sekarang gini, Pak Yul, hati-hati di jalan itu ada polisi tidur. Apakah ada polisi tidur di situ? Ada nggak polisi tidur ngegeletak itu? Nah itu. Tapi kalimatnya bunyinya bersemayam. Iya, ini sama kan? Hati-hati lewat situ banyak polisi tidur. Itu kalimatnya polisi tidur. Lewat situ ada nggak polisi tidur di situ? Coba. Secara harfiah nggak ada. Nah, makanya kalimat Al-Quran itu kalimat sastra yang sangat tinggi. Jadi jangan dimaknai letterlock. Bahaya nanti. Termasuk yang ini juga Allah menciptakan bumi dalam enam saat. Nah itu. Dan kalau dikiaskan, jadi ada istirahatnya juga ya. Gitu. Dan sama yang di atas arus itu jadi. Ya, kalimat itu kan secara harfiahnya kan ya udah Iya, bersemayam. artinya nggak bisa letterlock ya. Nggak bisa. Makanya kalau kita dari Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimplementasikan yang namanya takwil. Jadi yang disebut dengan yadullah adalah kekuasaan Allah. Gitu. Bukan tangan. Hati-hati. Seperti tadi polisi tidur. Ya biasanya bukan polisi lagi tidur, itu ada gundukan. Nah, gitu loh. Ada gundukan. Polisi itu namanya. Ini dalam sehari-hari aja kita mengenal banyak hal-hal yang kalimat-kalimat ungkapan-ungkapan seperti itu. Masa iya di dalam Al-Quran nggak ada? Gitu, nggak mungkin. Berarti sastranya sangat tinggi. Begitu, kita nggak bisa memaknai secara hati-hati aja. Tidak bisa dimaknai sesuai terjemahan. Betul. Itu yang penting itu. Jadi, Terutama untuk hal-hal yang berhubungan dengan tadi itu, zat Allah. karena tidak itu aja kayak banyak di ayat itu bahasanya kami. Ya. Nah itu kalau kami hati-hati kita bisa murtad kita. Gitu.
itu kan menunjukkan kekuasaan. Ayat kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu itu akan musnah. Lanjutannya apa? Wa yabqa wajhu rabbika. Nah, yang kekal adalah hanya wajah Tuhanmu. Nah, mereka yang memahami secara terlek, oh nanti tangan Allah tuh musnah juga. Karena yadullah, kan? Kaki Allah ada juga tuh kaki Allah di Al-Qur'an. Nanti hilang juga musnah, cuma tinggal sisa wajahnya doang. Gimana coba menafsirkannya itu? Ya kan? Pak Anto kemana nih? Gak kelihatan batang hidungnya. Emang cuma batang hidungnya doang yang muncul? Kan kagak. Iya, ya kan cuma batang hidungnya doang. Ya enggak, maksudnya Pak Anto ini semuanya gitu. Tapi kan orang kan gitu loh. Itu kalimat seperti itu. Iya, gitu. Nggak mungkin kalau datang juga hidungnya ketinggalan. Batang hidung tidak lubang hidung. Itu dia. Itu kalimat ungkapan. Ya, hati-hati dengan kalimat-kalimat ungkapan seperti itu. Khawatirnya kita terjerumus dengan yang namanya aliran mujassimah. Mujassimah itu adalah menjisimkan. Menjisimkan Allah seolah-olah Allah itu jisim, punya tangan. Ya kan? Lucu, nanti tanya, tangannya 2 apa, 3 apa, 5. Ada tuh ayatnya emang atau hadisnya. Jadi dia bilang tangan Allah itu 2, tapi kanan semua atau gimana coba? Kan makin kacau gitu loh. Oh, itu dalilnya ini ada, ini tangannya kanan semua. Terus kaki Allah tuh 1 di neraka katanya. 1 nginjek kursi. Kursi itu adalah telapak kaki Allah. Kan ayat kursi itu. Wasiat kursi sama kursi itu adalah telapak kaki Allah. Di Allah itu maha besar. Telapak kakinya aja gimana gitu. Jadi orang pikirannya itulah mujassimah. Hati-hati dengan nggak boleh kita. Seperti kalau misalnya ada orang sakit, bahwa Allah ada di sampingnya. Nah itu gimana coba? Kenapa engkau tidak menjengukku saat aku sakit? Masa Allah sakit? Kan ada hadisnya itu. Bagaimana mungkin Allah sakit? Oh ternyata kalau kita menjenguk orang sakit, Allah ada di situ. Itu. Allah sakit, Allah lupa. Ada itu. Apa yang sering dibaca imam kita di sini? Janganlah kamu melupakan dirimu sendiri, maka Allah akan apa gitu. Aduh lupa saya. Ada itu ayat. Nah, Allah lupa, Allah sakit, Allah macam-macam lah gitu. Itu semua ungkapan-ungkapan yang retorika, yang bernilai sastra tinggi, yang nggak bisa dimaknai secara tekstual, nggak bisa. Secara tekstual ya repot nanti kayak ke polisi tidur tadi itu kan, polisi tidur, batang hidung, gitu. Kayak orang ini tahajud, ketika orang tahajud maka di 3 malam Allah turun ke langit bumi. Nah itu berarti kan dia sebelumnya kayak tempat lain gitu, ya kan? ya itu jangan dimaknai seperti Allah turun di langit bumi. Nah, bisa yang turun adalah rahmatnya, ampunannya, itu maknanya. Tapi dimaknai dengan turun gitu. Sekarang kalau Allah lagi turun ke langit bumi, terus di arsy kosong dong, nggak ada Allah, gimana? Bingung kalau kayak gitu mikirnya. Itu rekayasa. Ya di sini lagi malam, balik lagi buminya bulat. Di sini lagi malam, orang lagi tahajud, Allah turun ke sini lah. Yang lagi siang nggak ada Allah dong. Berarti yang lain ditinggal. Gitu. Nah itu makanya gimana? Nggak bisa kayak gitu. Iya. Meninggalkan biasa kecil gitu ya kalau langit bumi itu satu titik aja bumi. Nah. Ya kan? Karena ada orang juga yang bilang Isra Mi'raj. Oh Allah tuh ada di arsy. Buktinya Nabi Muhammad naik, turun. Ada yang gitu kan? Ustaz siapa tuh? Saya nggak mau nyebut nama. Iya kan naik turun. Berarti Allah ada di atas dong. Gitu. Nah saat Allah berbicara dengan Nabi Musa, Allah ada di situ dong. Jadi intinya harus belajar tata bahasa Al-Quran. Iya, itu dia. Hati-hati.
Kan Nabi Musa naik tuh, ya kan? Naik ke bukit Tursina. Ada suara, ada pohon bakar kan, ada suara. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Sembahlah aku. Allah di situ dong. Oh di situ, terus di arsnya kosong gitu kan? Itu malam-malam ada yang tahajud. Allah nggak ada yang tahajud, nggak datang dong. Gimana coba? Ya kan, malam-malam Nabi Musa naik ke Tursina. Kalau melihat ada pohon nyala, ada suara. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'bud. Sebenarnya aku Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Tahu Allah. Ngomong langsung. Kan terkenal Nabi Musa itu wakallamallahu Musa taklima. Allah tuh bisa langsung berkomunikasi dengan Nabi Musa. Dulu masa Jibril masih nganggur itu, nggak ada. Malaikat biasa dulu, zaman Nabi Musa belum jadi hebat, belum. Ya kan, Allah langsung komunikasi dengan Nabi Musa. Baru malaikat Jibril diangkat jadi setelah ada Al-Quran. Nah ini tugasmu. Tadi dia pemimpin para malaikat. Dulu langsung ngobrol. Nah, apakah Allah ada di Bukit Tursina kan gitu? Kan enggak. Kan cuma suaranya aja. Suaranya. Ya sama Nabi Muhammad waktu Mi'raj ke sana. Kan suaranya doang, Nabi Muhammad lihat Allah di situ kan enggak. Fisiknya di mana? Susah aja. Gitu. Artinya apa? Tempat berkomunikasi seorang nabi dengan Allah itu adalah tempat nabi itu, bukan tempat Allahnya. Jadi waktu Rasulullah naik Mi'raj, nah itu tempat Rasulullah nanti nih. Kan Nabi Ibrahim di langit ke-7. Paling tinggi itu Nabi Ibrahim. Betul, Nabi Muhammad di atasnya lagi nanti dekat arsy. Karena Nabi yang paling tinggi, paling mulia, tempatnya waktu Mi'raj itu ketemu ngobrol dengan Allah tuh, dapat perintah sholat. Itulah nanti di situ Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Posisinya paling tinggi kan, makin beda-beda tuh tingkatannya. Nabi Ibrahim, bawahnya Nabi Musa, bawahnya lagi Nabi siapa ada kan? Tuh. Jadi tempat Mi'raj adalah tempat bertemunya, tempat berkomunikasinya Rasulullah dengan Allah. Memang di situ Allah menghendaki di situ, bukan berarti Allahnya di situ. Sama dengan tempat berkomunikasi Nabi Musa dengan Allah di Bukit Tursina. Itu tempat komunikasinya memang di situ. Allah menghendaki di situ, bukan berarti Allahnya ada di situ. Tadi balik pohon yang ada api. Nah, jangan-jangan Allahnya adalah pohon gitu kan? Oh, nyala gitu. Oh, Allahnya pohon. Makanya ada orang Majusi menyembah api ya itu. Gara-gara pohon nyala itu, dianggap itu Tuhan, maka api disembah. Sama kayak HP aja Pak ya. Salah kaprah. HP kita ngomongnya orang dijawab. Nah, gitu kira-kira seperti itulah. Ini ya. Kalau yang mungkin saya sendiri, kalau saya berpikir gini, dunia ini ya dengan segala tata galaksi yang ada di dunia ini, sebenarnya itu dibawa ke tunduk ke Allah kan, kesuasaan Allah. Bagi Allah itu kecil ya, bumi itu kecil, kadang kalau ditiup ya debu, kalau bagi kecil, jadi kayak sesuatu sistem apa namanya ya. Sistem kayak saya di sini ada di depan saya semua gitu loh. Jadi memang dekat gitu loh. Mau memahami supaya tidak memahami. Jadi sesuatu kecil yang di sini ada Saturnus, ada Pluto, ada ini di depan saya. Ya udah terserah saya mau ngapain gitu kan. Nah kekuasaan Allah itu mungkin ya saya pahami seperti itu. Supaya tidak timbul pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya membuat hati kita kecil itu menjadi sirik gitu loh, mengecilkan kekuasaan Allah tersebut sehingga seolah Allah itu seperti manusia gitu, kuasa harus dekat gitu kan ya, harus kelihatan gitu. As duduk di kursi gitu, dan dia duduk di kursi dia, tapi kan galaksi dunia itu ada di depannya semua. Saat ini saya nunjuk dunia, saat ini saya nunjuk Pluto. Ya, tapi ya maksudnya hati-hati juga dengan kayak gitu bayangan. Enggak kayak gitu bayangan. Itu bahaya juga. Sekarang gini, ngapain Allah repot begitu? Malaikat banyak kok, malaikat Jibril itu. Aslinya tuh bentang sayap tuh bumi itu udah kecil banget malaikat Jibril loh ya. Gitu, apalagi malaikat Israfil. Malaikat Jibril lebih kecil lagi dibanding malaikat Israfil. Malaikat Jibril tuh pucat dengan malaikat Israfil turun itu. Pernah Rasulullah lagi ngobrol sama malaikat Jibril, ngobrol-ngobrol, tahu tuh
Ada malaikat turun, Jibril langsung pucat mukanya, takut dia. Jibril, tumben ente ngeliat kayak begini takut ya, gitu kan. Ini malaikat belum pernah turun ke bumi dari sejak diciptakan sampai sekarang baru diturunkan oleh Allah. Siapa Jibril? Itu Israfil. Jadi begitu Israfil turun, maka Jibril kelihatan kecil, sangat gede ya Israfil, yang niup trompet nanti itu. Dan kemudian Israfil menyampaikan salam kepada Nabi dan ngasih pilihan. Allah menyampaikan salam kepada Muhammad, apakah kamu pengen hidup seperti seorang raja di bumi ini, tapi tetap Nabi, ataukah kamu ingin hidup seperti seorang hamba, tapi juga Nabi? Rasulullah ngelirik ke Jibril, hamba. Kasih isyarat. Artinya Rasulullah memilih hamba, dan dia juga Nabi. Dibanding bisa aja Rasulullah mulia kayak Nabi Sulaiman kan mulia, hidup serba mewah, segala macam punya kan. Tapi Nabi masuk surga juga kan enak. Rasulullah dikasih pilihan itu juga sama malaikat Israfil itu yang turun. Itu aja udah gede banget malaikatnya. Dan makhluk Allah yang paling besar dalam hadis itu adalah Arsy. Jadi langit pertama itu ibaratnya seukuran cincin. Jika dibanding seukuran cincin dilempar ke padang pasir, cincin kita lepas, lempar ke padang pasir, itu adalah perbandingan antara langit pertama dan langit kedua. Langit kedua dengan langit ketiga sama tuh. Seukuran cincin dilempar, itulah perbandingan langit kedua dan langit ketiga. Terus sampai langit ketujuh, terus sampai Arsy. Langit 1 sampai 7 itu ibaratnya cincin dilempar ke padang pasir. Nah, itulah ukurannya Arsy. Jadi nggak kebayang segimana gitu ini. Sebenarnya terbatas manusianya Pak. Tapi itu adalah makhluk, sekali lagi Arsy itu adalah makhluk. Tidak bisa dibandingkan dengan kalau Arsy segitu, buat Allah kira-kira segitu. Nah, Segitu gedenya makhluk, manusia cuma bilang istilahnya maha. Udah. Karena sebenarnya ada kalimat lain yang nggak bisa kita tahu. Gitu. Bagaimana ya maha? Di atas maha ada lagi. karena kalau para ulama ya yang mendalami ilmu seperti itu mengatakan alam Allah itu beda alamnya. Ada namanya alam lahut. Ada alamnya sendiri. Allah tuh punya alam sendiri. Jadi berarti kita harus belajar tasawuf nih. Nah itu makanya dalam alam namanya alam lahut. Itu alam lahut beda. Karena alam itu secara umum yang kita kenal itu ada dua alam ya. Alam namanya alam dunia lah yang kita kenal seperti ini, yang semuanya berdasarkan sebab akibat, ya kan? Tapi ada juga alam amr. Alam amr itu nggak perlu sebab akibat. Contoh, Nabi Ibrahim mau dibakar, kok nggak apa-apa? Nah, ya kan? Itu namanya itu namanya alam amr. Alam amr itu nggak perlu sebab akibat, cuma kun, bayangkan. Jadi itu alam amr, beda alam. Jadi Allah tuh mengontrol segalanya dari alam amr, jadi ke alam dunia ini dengan ada sebab akibatnya. Kalau udah alam amr udah nggak perlu sebab akibat. Nah kalau dipikir sekarang Mi'raj ya, kecepatan cahaya misalnya, ya kita kenal kan kecepatan cahaya paling tinggi di jagat raya itu nggak ada. Yang lebih tinggi dari cahaya 300.000 kilometer per detik. Satu galaksi aja kita nih Bima Sakti dari ujung ke ujung itu butuh 100.000 tahun dengan kecepatan cahaya. Galaksi Bima Sakti nih dari ujung ke ujung butuh 100.000 tahun dengan kecepatan cahaya. Lah galaksi ada berapa miliar di jagat raya ini, 4 triliun. Ya mungkin nih kecepatan cahaya sampai sejauh itu mungkin nggak bisa masuk akal. Artinya itu alam amr. Allah perintahkan jadi. Kun ya terjadi. Beda. Tidak perlu sebab akibat. Jadi ada perlu sebab akibat di sini ya. Surga nggak perlu sebab akibat di surga. Makanya di surga tuh makan, dia tidak menjadi energi, tidak menjadi kotoran, nggak ada. Sisanya adalah keringat yang baunya harum.
Nggak ada apa kalau di sini kan makan menjadi vitamin, menjadi ini lemak segala macam, nggak ada di sana. Karena beda alam. Beda alam, beda hukum fisikanya beda, hukum alamnya beda. Allah Maha tahu. Strukturnya juga beda semuanya. Udah gitu aja ya. Mudah-mudahan tidak maaf tidak ada kesalahan. Luar biasa. Aduh, belajar tasawuf dulu nih. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.